Oke, halo teman-teman semuanya. Kita bertemu kembali di video yang berkaitan dengan finansial. Tidak berbicara spiritual, ya, berbicara tentang finansial. Dan di video kali ini saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk melihat satu studi kasus yang cukup menarik, ya, cukup menarik karena kalian bisa sama-sama belajar. Kira-kira kita melakukan saham tuh seperti ini, kita bermain sahamnya tuh seperti ini, investasi saham tuh seperti ini, ya, supaya tidak berpikir bahwa wah ini main saham ini cuma sekedar untung-untungan, berjudi dan segala macam, ya. Jadi ceritanya seperti ini, ceritanya sekarang saya sudah membeli company ini, ya, pasang limit, ya, kurang lebih di tanggal 18 Agustus dengan harga $300, ya. Perhatikan di sini, sekarang harganya 336. Ya, sekarang saya ya agak beruntung karena membeli itu dengan angka $300 ya pada saat itu, ya. Lalu kemudian saya belinya 100 share. Ya, belinya 100 share. Berarti berapa investasi yang saya lakukan? Betul sekali. Betul ya? Oke, ini adalah uang yang jadi modal untuk investasi. Ya, sekarang harga sahamnya berapa? Harga sahamnya sekarang 336. Nih, harga sahamnya nih. Jadi, saya agak beruntung karena harga sahamnya naik. Ya, jadi kalau 336 berarti kurang lebih saya sudah ada profit sekitar 3.360 ya. Benar ya? Floating. Kenapa dikatakan floating? Karena target saya masih panjang. Kebetulan saham ini langsung naik. Jadi, wah, ini benar-benar oke, bener. Jadi saya belinya sekitar di sini nih, sekitar sini saya belinya. Ya. Entah kenapa tiba-tiba saya target ini untuk main sampai Januari tahun 2021. Ya. Nah, sekarang pilihannya adalah bagaimana caranya mengamankan profit yang ini. Nah, inilah. Jadi Anda sebagai seorang investor itu harus berpikir bagaimana kita mengamankan profit ini karena sekarang harga sahamnya naik, ya. Bisa jadi nggak tiba-tiba dia turun lagi? Bisa. We never know, right? Ya, tapi kita sebagai seorang investor itu tugasnya adalah kita harus mengantisipasi resiko. Bukan takut dengan resiko, tapi kita mengantisipasi. Kalau misalkan turun bagaimana? Apa yang harus kita lakukan supaya profit ini nggak langsung habis? Tapi saya tetap mau tahan sampai jangka panjang. Nah, ini ya, ini perbedaannya. Kalau sekarang Anda berpikir, loh Pak, nggak diambil aja Pak 3.360. Salah besar karena saya masih punya target long term yang cukup jauh untuk saham ini. Jadi saya tidak pernah trading saham, nggak pernah. Jadi saya selalu investasi. Investasi itu mainnya long term, tapi kita investasinya juga nggak bodoh-bodoh amat. Artinya itu bukan cuma sekedar ditaruh lalu kemudian dilupakan. No, nggak. Jadi investasi itu tetap harus kita urus, harus kita manage. Sehingga ketika ada profit di tangan 3.360, ya, ada profit yang lumayan oke, 10% lebih. Ini harus kita manage supaya apa? Kalau sampai turun terkunci. Bagaimana caranya supaya saya bisa mengunci resiko ini sehingga kalaupun market ini turun jadi nol sekalipun, ya jangan cuma turun 10%, 20%, turun 100% sekalipun jadi nol, saya tetap sudah bisa mengunci profit saya. Iya itu kalau turun. Kalau naik, saya tetap bisa menikmati keuntungan. Ya, jadi saya maunya nih, saya mau tetap bisa menikmati keuntungannya sekarang, bukan floating, ya sekarang minta kepastian profit ini. Sama tetap minta kepastian kalau naik saya tetap bisa menikmati. Nah, itu seninya di situ. Paham maksudnya ya? Jadi seorang investor itu harus mempertahankan ini. Kalau misalkan naik, saya tetap untung, saya tetap tahan terus, ya. Tapi kalau ternyata kalau naik, kalau ternyata dia tambah turun, saya juga tetap paling tidak 3.360-nya ini enggak hilang banyak. Jangan sampai terus kemudian ini turun jadi minus misalkan. Wah, itu kesel banget tuh. Udah pernah untung lalu menjadi minus, paling kesel. Ya, lalu kemudian saya masukkan ke dalam sistem, ya, saya menganalisa mutek-mutek sistem, maka ditemukanlah dua solusi terbaik bagaimana saya bisa mempertahankan keuntungan yang sudah saya dapatkan. Oke, saya akan ajak teman-teman untuk melihat kira-kira seperti apa analisanya. Ya, jangan khawatir, ini memang untuk pemula memang kelihatan cukup berat, tapi gunakan common sense aja, gunakan common sense Anda supaya bisa memahami transaksi ini, ya. Jadi gunakan common sense aja.
Nah, Anda tidak perlu tahu bagaimana cara saya membuat ini, ya, karena ini adalah kombinasi dengan option, ya. Jadi ini kombinasi dengan option, saya tentu saja tidak mungkin bisa mengajarkan semuanya secara detail, karena perlu waktu untuk mengajarkan itu. Tapi sekarang bukan itu poinnya, sekarang saya ajak untuk berpikir sebagai seorang investor. Oke, ini adalah opsi yang pertama. Opsi yang pertama adalah saya akan kunci resiko saya akan kunci profit di 2780. Jadi 2780 ini sudah saya kunci. Wow, perhatikan. Ini 2780 ini senilai dengan 8,6%. Jadi keuntungan saya 8,6% ini sudah saya kunci, biarpun marketnya turun. Perhatikan di bawah ini stock marketnya, stock price-nya ya. Kalau geser ke kanan, ini sekarang di sini ya, garis hijau ini adalah harga yang sekarang, harganya yaitu 336,42. Kalau gesernya ke kanan berarti tambah besar ya. Kalau dia harganya naik, saya bisa dapat keuntungan lebih dari sekarang. Lebih. Ya, tapi kalau ternyata marketnya turun bahkan jadi 0 sekalipun, di sini ini jadi 0 ya. Kalau misalkan ternyata dia malah ke sini ya, turun ke sini, maka apa yang terjadi? Saya sudah mengunci di 2780. Ingat berapa tadi keuntungan saya? Keuntungan yang saya sekarang ini 3000 berapa tadi? 3360 ya. Ya. Saya berkorban sedikit, nggak apa-apa. Saya bayar 3360, saya korban sedikit sehingga saya mengurangi untuk membayar ini, untuk memastikan ini. Ini sudah pasti. Perhatikan ya, ini sudah pasti. Ya, pasti, bukan menghayal atau bukan angkanya berubah-ubah, enggak. Ini sudah pasti, fix. Ya, fix sudah saya kunci di 2780 sehingga in whatever happen saya tidak punya lagi resiko. Karena itu maksimum risk saya jadi minus. Asik? Ya, good ya. Jadi kalau misalkan ternyata marketnya naik bagaimana? Naik, saya tetap bisa menikmati keuntungan. Tapi kalau ternyata turun nih, ternyata analisa saya salah, turun, maka keuntungan saya berkurang, tapi biarpun jadi 0 sekalipun, saya tetap di 2780. Asik? Ya, jadi kalau sekarang harganya di 336, ya, sekarang saya beli di 300, ya, kontrak saya ini kurang lebih sampai bulan Oktober ya, atau bulan November nih kontrak saya. Ya, jadi kalau sekarang harga di sini nih, ya, ini harga beli saya nih 300. Kalau ternyata nanti turun dulu ke sini, lalu kemudian bablas naik, apa yang terjadi dengan posisi saya? Tetap dihitung berdasarkan sini. Jadi saya nggak peduli dia mau turun dulu, mau naik dulu, nggak peduli. Jadi saya benar-benar sudah fix 2780 paling minim sudah di tangan saya. Make sense ya? Jadi sekarang saya tidur malamnya jauh lebih enak. Wow ya. Mau naik monggo, silakan. Makin naik makin kencang saya makin profit, ya. Makin seneng. Atau dia mau turun, saya sudah kunci keuntungan di sini. Nggak ada masalah. Mau turun pun saya nggak akan menyesal karena sudah mengantongi duit 2780. Wow, good skenario. Ya, mari kita lihat ada skenario yang kedua. Skenario yang kedua ini agak-agak ekstrim. Ya, ini ada skenario yang kedua. Kan di sini skenario yang kedua. Nah, skenario yang kedua ini sekarang saya mau mengurangi profit saya. Sekarang di sini profit saya cuma tinggal 560, sudah saya kunci. Jadi in whatever happen, mau marketnya juga balik seperti apapun, saya paling minim saya dapat 560. Bisa dipahami? Good ya. Loh Pak, tadi kan 3.300. Berarti korbannya banyak sekali. Ya, harusnya kalau di TP sekarang kan dapat 3.300. Kenapa Bapak mau berkorban menurunkan profit menguncinya di 560? Kenapa? Perhatikan grafiknya. Bagus banget, men. Jadi titik terendah ini tuh nggak bisa loss. Ini posisi sudah nggak bisa loss. Ini sudah nggak bisa loss. Kenapa? Apapun yang terjadi, marketnya flat, saya pegang 560. Tapi kalau marketnya bergerak, kemanapun dia bergerak, saya dapat untung. Coba kalau kita lihat, kalau marketnya bergerak ke atas ini, naik, kenceng, ya. Jadi kalau marketnya naik ke sini, kenceng nih. Sekarang harganya 336, lalu kemudian naik menjadi 600 misalkan, maka saya dapat profit. Ya, betul nih, dapat profit sekitar 25.000 profitnya. Ya, kalau naiknya jadi 600. Tapi kalau ternyata marketnya crash, tiba-tiba terjadi terorisme, tiba-tiba terjadi gempa bumi, tiba-tiba company ini bangkrut dan segala macam, tiba-tiba turun menjadi 100 misalkan, maka saya juga dapat 25.000. Betul? Perfect skenario. Good. Sehingga apa yang terjadi? Yang kedua ini saya berharap marketnya bergerak. Jadi kalau bergerak, dia kemanapun gerakannya, saya akan make money. Kalau nggak bergerak, saya kunci keuntungan di 560. Kurang asik apa coba?
Good? Ya, kalau bergerak, oh monggo, mau bergerak naik kenceng ke atas, saya dapat profit. Ya, mau bergerak turun keras, saya juga dapat profit. Sip? Ya, jadi dua skenario ini adalah dua skenario terbaik dari ribuan skenario yang bisa dipilihkan oleh software. Jadi Anda sebagai orang awam sekalipun tetap bisa untuk melakukan ini. Tapi yang penting Anda harus tahu logikanya dulu. Kalau Anda nggak tahu logikanya, itu sudah susah. Harus tahu dasarnya bagaimana memadukan antara saham dan option. Ya, ini adalah seni bermain di dunia stock market dengan menggunakan option, dan ini tidak bisa dilakukan di Indonesia, nggak bisa. Ya, ini adalah seninya seperti itu. Bayangkan kalau Anda punya skill seperti ini, maka kira-kira ada banyak nggak orang yang ingin investasi kepada Anda kalau punya skill seperti ini. Ya, dengan adanya skill seperti ini membuat Anda punya pilihan bahwa main saham itu nggak melulu cuma sekedar prediksi harga, nggak melulu menjadi korban yang cuma sekedar menggantungkan nasib pada naik turunnya saham. Tidak melulu cuma sekedar hoki-hokian. No, enggak. Main saham itu ada skenario-nya. Kalau misalkan turun bagaimana, kalau misalkan naik bagaimana, dan yang itu semua yang saya ajarkan di kelas. Ini perlu waktu untuk belajar. Of course, perlu waktu untuk belajar. Ya, perlu waktu. Untuk mencerna ini perlu waktu semuanya. Yes, tentu saja. Ya, tapi sekarang bukan itu poinnya. Poinnya adalah Anda sebagai seorang investor, misalkan Anda adalah klien saya, dapat opsi yang seperti ini, kira-kira Anda pilih yang mana? Opsi yang pertama atau opsi yang kedua? Coba komen-komen di bawah. Mulai Anda kenalan dengan dunia finance. Jangan benci dengan dunia finance. Jangan juga kadang-kadang gini, kita salah menjadi benci dengan dunia finance karena salah menerima informasi. Kita tuh menerima informasi dari broker yang cuma sekedar cari komisi, yang tidak sejalan dengan kita punya keinginan, yaitu kita ingin profit. Karena itu broker tidak akan ada yang menyarankan Anda untuk bermain long term, nggak ada. Semua broker hanya berpikir jangka pendek, yang penting gue dapat komisi, that's it, selesai. Gak ada yang salah dengan itu, ya. Tapi dengan trading jangka pendek membuat Anda akan sulit, Anda tidak punya banyak pilihan. Karena untuk bisa membuat pilihan seperti ini, Anda harus tradingnya agak long term sedikit. Main 6 bulan, main 8 bulan, main 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun. Pola pikirnya berbeda. Apa yang mau saya sampaikan di sini adalah, inilah pola pikir seorang investor. Jadi kita sebagai seorang investor itu adalah educated investor, ya, bukan cuma sekedar menggantungkan diri pada harga, nggak cukup itu. Ya, bayangkan Anda sudah mengantongi profit sekarang 3.300, kenapa harus kita main-mainin? Kenapa nggak pasrah aja? Ya, bagi orang yang pasrah, jangan kaget kalau misalkan ternyata nanti jadi minus. Lalu kemudian, aduh, tahu gitu gua ambil. Perhatikan, kita semua, mau Anda jago nggak jago, mau Anda orang biasa maupun Anda orang super, sama-sama nggak ada yang tahu tentang masa depan, betul? Ya, dan kita tidak bisa memprediksi masa depan. Saya katakan, saya tidak bisa memprediksi masa depan. Not at all. Kita hanya bisa meraba-raba. Lalu kemudian kalau salah bagaimana? Harus ada plan-nya. Kalau benar bagaimana? Ini kebetulan saya kasih contoh yang benar. Kalau benar bagaimana? Saya kasih plan-nya juga. Bukan berarti kalau salah plan, benar nggak ada plan. Ya, bagi orang yang tidak punya ilmu ini, tidak punya skill ini, dia mungkin hanya cukup di 3.300, that's it, selesai. TP aja, Pak, selesai. Invest lagi. Siapa tahu Anda kehilangan momen, siapa tahu dia bisa ke 700, we never know. Ya, we never know. Perhatikan di sini tanggalnya tanggal 22 ini ada prediksinya, ya, jadi grafik yang merah sama yang biru ini ada prediksinya pada tanggal 22 dan tanggal 16 Oktober. Ya, jadi kurang lebih seperti ini grafiknya, dan sekarang harganya yaitu 336,42 dan sekarang tanggal 25 Agustus. Anda boleh lihat bagaimana perkembangan dari INTU ke depannya nanti. Anda boleh cek, ini video ada di YouTube per tanggal 25 Agustus, dan Anda bisa lihat kalau ternyata marketnya naik, ya alhamdulillah, syukur marketnya tetap naik. Kalau ternyata marketnya turun, saya sudah kunci di 2.780 kalau saya ambil opsi yang pertama. Tapi kalau saya ambil opsi yang kedua, maka saya kuncinya di 560, korban lebih banyak lagi. Tapi kalau marketnya naik kenceng, saya juga bisa dapat duit. Kalau marketnya turun kenceng, bukan dapat angka fix, tapi saya juga bisa dapat keuntungan lebih besar. Good? Sebagai investor nih, ya, Anda sebagai seorang investor, jangan pusing caranya bagaimana. Anda tinggal pilih. Misalkan Anda adalah investor saya, lalu sekarang pilihannya ada di A atau di B. Komen di bawah. Banyak yang komen, saya akan buat lagi video seperti ini. Oke? Thank you sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa memberikan gambaran pada Anda bagaimana pola pikir sebagai seorang investor.
bagaimana kita memainkan harga dan bermainkan berbagai macam skenario untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi di masa depan. Thank you. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.